Perkenalkan, saya Khairul Anam, mahasiswa STEM ahli Kamalang, Prodi PAI kelas 4D. Saya di sini akan menerangkan sekelumit profil negara Jepang serta sejarah, karakteristik, sistem, dan kurikulum negara tersebut. Stay tune terus ya, jangan sampai kelewatan. Sistem pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu negara. Dalam era globalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, pemahaman yang mendalam tentang sistem pendidikan negara lain dapat menjadi landasan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan di negara kita sendiri. Jepang memiliki keunggulan dalam sistem pendidikannya, termasuk penanaman nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam kurikulum, khususnya untuk pendidikan dasar. Anak-anak Jepang dikenal karena disiplin, sederhana, dan sangat menghormati orang lain. Selain itu, kontribusi besar dari orang tua dan juga masyarakat dalam pendidikan membuat sistem pendidikan Jepang sangat kuat dan berkualitas. Negara Jepang dijuluki dengan nama negara matahari terbit yang terletak di benua Asia bagian timur. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 6.852 pulau. Beberapa pulau utama Jepang diantaranya adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang terletak di pulau terbesar yaitu Pulau Honshu. Sistem pemerintahan Jepang berbentuk monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Secara astronomis, negara Jepang terletak pada 30-47 derajat LU dan 128-146 derajat PT. Dan secara geografis, Jepang tidak berbatasan langsung dengan negara lain. Sebelah barat kepulauan Jepang adalah benua Asia, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia. Sedangkan di sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Luas wilayahnya 377.000 km persegi dengan jumlah penduduk 125 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,27%. Negara Jepang secara demografi termasuk negara yang cukup homogen karena penduduk Jepang mayoritas adalah suku Jepang sekitar 98,1%, Tionghoa 0,5%, Korea 0,4%, dan suku bangsa lainnya. Agama mayoritas penduduk Jepang adalah Shinto sekitar 70,4%, sisanya adalah Buddha, Kristen, dan agama lainnya. Ekonomi Jepang menduduki urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina atau Tiongkok. Pendapatan domestik bruto atau PDB nominal Jepang adalah 5.443 triliun US dollar dan pendapatan per kapita sebesar 42.900 US dollar. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah ini yang mengaruhi falsafat pendidikan Jepang dari masa ke masa. Sejarah pendidikan negara Jepang secara umum dapat dibagi dalam dua periode, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebijakan pendidikan negara Jepang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran mengenai pendidikan yang disebut dengan Imperial Rescript and Education. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Perbedaan periode sebelum dan sesudah Perang Kedua diantaranya hubungan warga dengan negara dan tujuan pendidikan negara Jepang yang awalnya orientasinya untuk kekaisaran menjadi lebih demokratis, berorientasi pada masyarakat. Setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana kaisar. Berubah menjadi setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal-usul keluarga, bantuan finansial bagi yang memerlukan,
kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni kaisar. Berubah menjadi untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu dan menanamkan jiwa yang bebas. Di era modern ini, masyarakat terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek, termasuk dalam hal pendidikan. Namun, modernisasi ini telah meninggalkan masalah mendasar, salah satunya adalah penurunan nilai etnisitas. Jika berbicara tentang pendidikan karakter, Jepang adalah negara yang rapi dan serius yang menanamkan karakter melalui pendidikan formal dan non-formal sejak usia dini. Orang Jepang memiliki filosofi bahwa lingkungan dan karakteristik manusia dapat diubah dengan upaya orang lain atau sendiri. Mereka tidak percaya bahwa orang ditakdirkan dalam kondisi tertentu yang tidak bisa dirubah. Mengikuti filosofi ini, orang Jepang memprioritaskan pendidikan termasuk pembentukan karakter. Sikap serius orang Jepang terhadap dunia pendidikan ialah yang membedakan Jepang dengan nilai-nilai budaya tertinggi. Pendidikan karakter di Jepang dilakukan melalui pendidikan moral disebut Dotoku Kyo-iku. Dotoku Kyo-iku berasal dari kata yang berarti moralitas, dotoku, dan kata yang berarti pendidikan, Kyo-kyu. Berkat Dotoku Kyo-iku ini, karakter masyarakat Jepang yang kita kenal sebagai bangsa yang unik tercipta dengan kepribadian yang disiplin, sabar, jujur, kerja keras, dan toleransi yang tinggi. Kandungan pendidikan moral dan Dotoku Kyo-iku secara rinci dibagi menjadi 4 aspek sebagai berikut. 1. Regarding self. 2. Relation to others. 3. Relation to the nature and the sublime. 4. Relation to group and society. Sistem pendidikan negara Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Biaya pendidikan Jepang diusahakan untuk bisa dijangkau sesuai keuangan masyarakat, diberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Netralitas. Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan bersamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang, material, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikan yang ditempuh. Desentralisasi. Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut dicerminkan dalam kebijakan pendidikan negara Jepang, antaranya adalah A. Pendidikan SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian, otak, dan perilaku. B. Pemerintahan Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. C. Pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. D. Setiap tanggal 1 April, sekolah dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat sekolah dasar. Filsafat pendidikan Jepang tercermin dalam tujuan pendidikannya, yaitu 1. Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. 2. Berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani. 3. Mengerjakan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. 4. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. 5. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. 6.
pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. 7. Meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Struktur dan jenis pendidikan negara Jepang dibagi atas beberapa jenjang, yaitu 1. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Jepang terdiri dari sekolah dasar dan SMP. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 6-15 tahun. Pada pendidikan wajib, Jepang memiliki prosedur yang sama dengan negara Indonesia, di mana siswa harus melewati jenjang secara bertahap. Murid tidak diperbolehkan mengambil jenjang ke atas sebelum tuntas pelajaran. Murid bisa tinggal kelas apabila tidak memenuhi nilai-nilai yang lain atau dianggap belum mampu menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kelas. Pendidikan dasar di Jepang sangat menekankan pendidikan karakter dan terintegrasi dalam kehidupan sosial mereka. Sekolah dasar atau Sogoku. Sistem sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan Indonesia, yaitu dipimpin oleh seorang guru kelas yang menguasai seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswanya. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia sekitar 6-12 tahun. Yang kedua, SMP atau Chogoko. Sistem sekolah menengah di Jepang juga hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu setiap mata pelajaran di kelas dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia sekitar 12-15 tahun. Kurikulum SMP meliputi pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahteraan keluarga, homeki. Sekolah menengah atas atau Koto Gakyo. Sistem sekolah menengah atas SMA di negara Jepang cukup berbeda dengan sistem di Indonesia. Untuk masuk atau melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA, setiap calon siswa harus mengikuti ujian saringan masuk pada SMA tujuan masing-masing. Ujian tersebut cukup sulit, sehingga setiap calon siswa yang akan mengikuti ujian saringan masuk disarankan untuk mengikuti bimbingan jurusan. Pada SMA di Jepang dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu jurusan umum atau akademis, pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Semua jurusan tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut. Pendidikan tingkat ini terbagi atas 3 jenis kelas. 1. Full time, berlangsung selama 3 tahun penuh, sesuai dengan sekolah menengah atas pada umumnya, dan rata-rata siswa Jepang memilih pendidikan full time seperti ini. Siswa dituntut harus mengikuti 80 kredit. 2. Part-time. Pendidikan ini diberikan pada waktu malam hari, disesuaikan dengan waktu yang dimiliki mahasiswa yang mengikuti kerja part-time dan dianggap setara dengan diploma dan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Jenis pendidikan ini hanya berlaku di universitas pada kelas-kelas karyawan seperti halnya di Indonesia. Part-time pada pendidikan Jepang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Daytime Part-time Course and Evening Part-time Course. Correspondence. Jenis pendidikan ini merupakan kombinasi antara full-time dan part-time dengan menawarkan cara pembelajaran yang khas, yaitu siswa tidak perlu setiap hari menghadiri pelajaran di kelas dan cukup hadir 3 kali dalam 1 bulan dengan kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 70 kredit. Course ini juga diperuntukkan bagi siswa yang hanya ingin sekedar belajar dan meningkatkan pengetahuan tanpa berminat untuk mendapatkan ijazah atau kelulusan. Pendidikan tinggi atau Daigaku. Sistem pendidikan tinggi Jepang berbeda dengan model pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat 3 jenis pendidikan pada perguruan tinggi Jepang, yaitu 1. Universitas. Pada universitas terdapat pendidikan untuk menempuh gelar sarjana S1 bergelar Bachelor Degree yang ditempuh selama 4 tahun. Untuk mahasiswa kedokteran dan dokter gigi menempuh pendidikan selama 6 tahun. Dan pasca sarjana S2 Master Degree ditempuh selama 2 tahun dan S3 Doctor Degree ditempuh selama 5 tahun. 2. Junior College membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun masa pendidikan bagi para lulusan SMA. Junior College cukup memenuhi setengah dari kredit yang harus ditempuh Bachelor Degree. Calon-calon mahasiswa universitas dan Junior College dipilih berdasarkan hasil ujian serta prestasi calon mahasiswa ketika berada di SMA. Untuk universitas negeri, calon mahasiswa dipilih berdasarkan 2 tahap penyeleksian, yaitu tes gabungan kecakapan dan ujian masuk universitas sebagai tahap akhir penyeleksian.
3. Technical College dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Technical College menghasilkan lulusan-lulusan tenaga teknisi. Jenis pendidikan tinggi ini mirip dengan sekolah SMK di Indonesia. Pembuatan kurikulum pendidikan Jepang diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat prefektur and munipal. Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MXXT, maka pengembangan kurikulum masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education Chou Shingi Kyokukai pada tahun 1997, beberapa pedoman dalam menyusun kurikulum adalah: 1. Mengacu pada standar kurikulum nasional. 2. Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani peserta didik. 3. Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. 4. Memperhatikan perkembangan peserta didik. 5. Memperhatikan karakteristik course pendidikan atau jurusan pada level SLTA. Secara garis besar, penyusunan kurikulum sekolah dilakukan dengan langkah sebagai berikut: menetapkan tujuan sekolah, mempelajari standar kurikulum dan korelasinya dengan tujuan sekolah, menyusun course wajib dan pilihan untuk SLTP dan SLTA, mengalokasikan hari efektif sekolah dan jam belajar. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai profil dan sistem pendidikan negara Jepang. Terima kasih telah melihat sampai akhir.